Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Aku Vicky mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja aku bacain ya. Pertanyaan pertama, bisa nggak cuti besar disambung dengan cuti di luar tanggungan negara? Oke, sebelumnya perlu Sobat BKN pahami bahwa kedua jenis cuti ini diajukan dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan sesuai syarat dalam ketentuan peraturan BKN ya. Dalam hal Sobat BKN ingin mengajukan CLTN setelah menjalani cuti besar, maka dapat diajukan setelah bekerja kembali minimal 5 tahun berturut-turut terhitung sejak selesai cuti besar terakhir. Tentunya sebelum mengajukan, Sobat BKN harus memperhatikan kriteria urgensi kebutuhan CLTN yang berlaku dalam peraturannya ya. Karena selain harus disetujui oleh PPK instansi, usulan tersebut juga harus disetujui dari BKN. Berikutnya, saat ambil cuti alasan penting untuk menikah, saya diinfokan kepegawaian dihitung hari kalender. Memangnya hari kalender atau hari kerja, Min? Untuk keperluan menikah, Sobat BKN dapat menggunakan cuti alasan penting atau CAP sesuai jangka waktu yang disetujui instansi dengan batas waktu maksimal 1 bulan. Perhitungan cutinya sendiri berdasarkan peraturan BKN-nya ya, mengacu pada 1 bulan kalender ya, bukan 30 hari kerja. Lanjut pertanyaan ketiga, kalau CPNS sudah lebih 1 tahun, boleh cuti tahunan? Sobat BKN yang masih berstatus CPNS tetapi sudah bekerja minimal 1 tahun secara terus-menerus, silahkan dapat mengajukan cuti tahunan ya, dengan mengacu pada peraturan BKN 24 tahun 2017. Beralih ke pertanyaan keempat, mohon informasi kesamaan persepsi. Apa fungsional Pol PP bisa dilantik lebih dulu? Diksar menyusul, jika bisa, mohon surat edaran atau aturannya. Terima kasih. Untuk dapat dilantik ke dalam JF Polisi Pamong Praja melalui pengangkatan pertama kali, Sobat BKN harus memenuhi syarat mengikuti dan lulus diklat terlebih dahulu ya. Berdasarkan ketentuannya sendiri, jika status masih CPNS dengan formasi JF Polisi Pamong Praja, maka harus ikut dan lulus diklat maksimal 3 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Sementara kalau statusnya sudah PNS, lalu ikut dan lulus diklat, maka harus dilantik maksimal 1 tahun setelahnya ya. Kita di pertanyaan terakhir. Izin bertanya, jika pada bulan ini saya diangkat ke struktural menjadi eselon 4B, apakah saya bisa mengajukan kenaikan pangkat pilihan menjadi 3C, di mana pangkat saya saat ini 3B? Jadi, kalau posisinya Sobat BKN saat ini pemangku jabatan administrasi setingkat eselon 4B dengan pangkat golongan 3B, maka untuk dapat diajukan melalui mekanisme kenaikan pangkat pilihan ke 3C, Sobat BKN harus sudah 4 tahun di pangkat golongan 3B, baru dapat diusulkan KP pilihan bagi struktural. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan Sobat BKN. Gimana nih? Sudah paham ya sekarang? Semoga bermanfaat ya. Jika Sobat BKN ada pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun media sosial BKN ya. Aku Vicky, sampai jumpa di Q&A berikutnya.